Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Aldo Sapulete. Asik. Jadi di video kali ini menurut gue pribadi video yang spesial, seperti yang udah gue bilang di sebelum video ini ya. Jadi gue bilang itu gue bakal kasih tahu kepada kalian uh, awal gue masuk roda-roda gila ya. Oke, jadi ceritanya begini guys. Dengerin ya. Ini juga bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa membuat kalian jadi tahu, oh begini tuh cara supaya menjadi pemain di sebuah sinetron gitu. Oke, tidak usah basa-basi, langsung aja gue mulai ceritanya. Jadi begini guys, pas dulu ya 5 bulan yang lalu lah gitu. 5 bulan yang lalu itu jadi ceritanya tuh gue di calling lah ya kan, gue disuruh kirim foto profile gue dan juga foto komposit gue ke kantor ya kan. Jadi gue nih pakai agency dulu. Udah dikirim, terus puji Tuhan di tahap awal itu tahap seleksi foto lah, itu gue masuk. Oke, masuk. Dan puji Tuhan gue langsung dipanggil, bukan casting lagi tapi screen test. Screen test sama casting itu beda guys ya. Nah kalau kalian mau gue buatin video tentang perbedaan casting dan juga perbedaan screen test, bisa komen di kolom komentar ya. Oke? Nah jadi puji Tuhan tuh gue dipanggil untuk screen test ya kan. Oke, screen testnya itu di Taman Wiladetika. Wish, langsung datang tuh ya kan, besoknya tuh gue langsung datang. Dan di situ gue nggak tahu itu judulnya apa, itu peran-perannya apa aja ya kan. Dan gue juga nggak tahu ada peran Deva sebagai orang Ambon gitu ya kan, karena gue juga bisa bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan gue juga udah pernah dapet sinetron dan film menggunakan bahasa Indonesia begitu. Nah jadi gue nggak tahu tuh kalau gue bakal menggunakan bahasa Ambon. Gue datang lah tuh ke Taman Wiladetika. Ternyata di situ baru gue doang sama nyokap gue. Karena kan gue sama nyokap gue itu pakai motor tuh. Hujan-hujan lagi, gue inget banget pas itu. Hujan-hujan ya kan, kita datang nyampe lah kita di situ, masih sepi, belum ada orang di situ. Kru-kru RRG belum ada. Ya kan, kru syuting lain ada, tapi kru roda-roda gila belum datang begitu. Jadi cuman gua dan juga nyokap gua datang. Kita tunggu ya kan sekitaran 1 jam maybe. Setelah itu datanglah kru-krunya. Asik, datang ya kan. Tapi di situ gua masih duduk sama nyokap ya kan, karena belum dimulai juga tuh screen testnya pas itu. Duduk. Pas sudah duduk, tibalah saatnya untuk screen testnya dimulai. Dan di situ udah banyak tuh, tiba-tiba tuh ada pemain-pemain yang udah datang tapi nunggunya di mobil ya kan. Gue pikir kan sedikit nih yang screen test nih ya kan. Ternyata buset, banyak banget. Mereka keluarlah tuh dari mobil mereka masing-masing. Ya sebetulnya juga di situ kita nggak tahu base campnya di mana, ngumpulnya di mana. Terus juga bertepatan di situ lagi hujan, jadi ya gak ada salahnya kalau mereka nunggu di mobil gitu kan. Tapi gue sama nyokap gue itu nunggu di bawah pohon beringin begitu. Ya udahlah, tiba dah tuh semuanya keluar dari mobil. Uset, ini banyak banget yang ikutan screen test. Wadidaw, gede ladau. Udah tuh keluar, kita dikumpulin jadi satu. Dan puji Tuhan di situ gue kenal lah sama kru-krunya ya kan. Dan gue kenal sama sutradaranya karena gue inget pertama kali screen test gue yaitu sama Om Akbar yang screen testin gue pas di Anak Masjid tuh, sinetron pertama kali gue ya kan. Gue inget banget tuh. Terus ada kru-kru lain juga, kru-kru Anak Masjid, mereka juga masih inget gue. Ada kru Makhluk Manis Dalam Bis ya kan. Dan puji Tuhan di situ gue tau lah orang-orangnya gitu ya kan.
Ya udah ada tuh kita kumpul di situ, ada Magara juga, terus ada banyak lah pemain lain ya kan, ada Arik juga, Eksan juga ada, banyak di situ. Kita kumpul di situ, di briefing dulu ya kan. Tiba saatnya untuk kita dites lah tuh. Jadi tesnya itu kalau di screen test itu profile dan juga di tes actingnya. Oh iya, ada tes fighting dan juga ada tes motor kopling gitu. Oke, jadi udah ada tuh kita tes. Puji Tuhan tahap pertama, tahap acting gue lolos ya kan. Tahap kedua naik motor kopling, puji Tuhan gue lolos. Dan tahap ketiga, puji Tuhan fightingnya gue juga lolos begitu. Dan terakhir itu profile itu perkenalan diri gitu. Dan puji Tuhan di situ gue lolos. Wah, gue seneng banget men, gue lolos di situ ya kan. Udah selesai. Nah, udah semua ya kan. Tiba saatnya kita tunggu dah tuh. Dan baru kali ini gue mengalami yang dimana kita disuruh tunggu di situ untuk penentuannya tuh langsung hari itu juga. Biasanya tuh kalau udah screen test kita nunggu beberapa hari dulu. Tapi kalau yang ini langsung tunggu di tempat, pemilihan pemainnya juga langsung. Jadi kita tunggu dulu tuh sambil ngobrol-ngobrol, kenalan-kenalan. Gue kenalan sama Arik, gue kenalan sama Bang MG ya kan, gue kenalan sama Eksan di situ. Udah ya kan, tiba saatnya pengumuman. Wow, pengumuman nih. Puji Tuhan, gue dimasukin ke anggota Peaceable. Widih, dan puji Tuhannya juga bahwa di sinetron Roda Gila ini itu membutuhkan karakter Ambon. Jadi puji Tuhan di situ gue ada saingan ya kan, tapi gue yang kepilih. Mantap. Bersyukur banget gue di situ ya kan. Nah udah tuh dibagi-bagiin tuh, terus di briefing ulang bahwa kamu harus bawa ini, kamu harus bawa ini, kamu harus bawa ini ya kan, untuk syuting promo pertama kali kita. Nah dulu kalau kalian mau tahu ya, Peaceable itu ada 15 anggota, Mafioso itu ada 15 anggota, dan kalau kalian mau tahu juga ada geng ketiga juga, Rainbow namanya, itu ada 15 orang juga ya. Jadi banyak banget dulu pemainnya ya, banyak banget. Setelah itu udah kita kepilih, langsung lah kita syuting promo pertama. Oke, syuting kita tuh syutingnya itu ada yang di Cibubur ya kan, promo pertama nih di Bekasi, terus di Bandung ya kan. Nah setelah udah selesai syuting ya kan, itu kan hasil promo tuh. Hasil promo ini nanti bakal dipresentasiin lagi dan dinilai. Ini bakal jadi ditayangin atau enggak begitu. Nah oke lah tuh, kita tunggu beberapa hari, bahkan sampai sebulan lah kita tunggu. Kita tunggu sebulan karena dulu tuh junior harus nyelesain dulu tuh, ada film atau FTV gitu. Jadi kita tunggu dia juga. Sekalian itunya lagi dipresentasiin tuh promo sinetron Roda Gila kita gitu. Udah. Nah setelah sudah 1 bulan kita mendapatkan hasil yang dimana hasilnya itu kurang bagus sekali. Dan gue dengar kabar dah tuh Peaceable, Mafioso, Rainbow ya kan, Rainbownya malah dihilangin lah tuh, udah nggak ada. Terus Peaceable, Mafioso tuh 8 orang. Dan dulu ya gue dengar kabar ya, dulu nih ya, ini bener, kita tanyalah orang kantor gue lolos atau enggak ya kan, karena pada saat itu kan di eliminasi tuh dari 15 orang. Dan di situ ya info pertama yang gue dengar adalah gue jadi diskualifikasi dah, jadi gue nggak lolos gitu. Dan di situ gue sedih men, yang dimana kayak wah kita udah syuting 2 bulanan ya kan, dan kita udah tunggu sebulan gitu, ternyata hasilnya gue nggak lolos gitu. Ya jujur di situ gue ada perasaan sedih dong ya kan. Dan ya udah gitu loh, gue nggak mau sedih gue tuh lama-lama, berarti ya itu
itu bukan rezeki gue, dan itu yang gue anggap adalah itu rezeki orang. Mungkin Tuhan udah menyiapkan rezeki gue di tempat lain yang lebih baik lagi. Jadi ya gue gak mau sedih lama-lama, karena itu bukan rezeki gue. Udah kan, akhirnya setelah beberapa hari berjalan, keesokannya ya kan, esokannya ternyata gue mau diajuin lagi nih, ya kan, supaya gue bisa masuk nih ke sinetron Roda-Roda Gila ini, ya kan. Setelah itu gue diajuin, puji Tuhan, besoknya gue dapet info bahwa gue nggak jadi dikeluarin. Dan di situ gue seneng banget dong, gue nggak jadi dikeluarin, gue ketemu lagi sama teman-teman gue dan syuting dong, keren banget kan. Dan di situ gue bersyukur banget, wah gue seneng banget ya kan. Wah luar biasa banget. Di situ gue langsung berdoa, gue minta terima kasih sama Tuhan Yesus lah begitu. Wah gue seneng banget men. Dan disitulah setelah dieliminasi, tinggal 8 orang setiap gengnya, cuman ada Mafioso dan juga Peaceable. Dan ya dari situlah kita mulai untuk syuting promo yang kedua. Syuting promo kedua itu pertama kali itu di daerah Bogor, masih kesana lagi lah pokoknya. Perjalanannya sangat luar biasa banget menurut gua. Nah dari situlah syuting promo kedua sampai tayang dan sampai sekarang sampai tamat. Jadi begitu. Nah, jadi menurut kalian apa nih yang bisa kalian tangkap dari cerita gua? Ya mungkin salah satunya yang bisa gua kasih tahu, kalau misalnya kalian mau main sinetron, kalian mau main film, FTV atau web series, yaitu casting. Ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Dengan kalian casting, kalian bisa ada tuh main yang kalian mau begitu. Tapi kalian casting harus lihat dulu ada nggak nih sesuai dengan karakter kalian. Dengan casting kalian bisa menjadi seorang pemain, oke? Tapi sebelum kalian casting, kalian udah harus mantepin dulu tuh acting kalian, terus mantepin juga PD kalian supaya pada saat casting kalian bisa memberikan yang terbaik, oke? Oh iya, satu lagi, kalau kalian mau tahu info-info casting, kalian bisa follow dah tuh agensi-agensi atau manajemen gitu, karena banyak agensi dan manajemen yang menyediakan info casting secara gratis. Dan hati-hati, banyak agensi dan manajemen itu yang bohong. Jadi ikut manajemen atau agensi yang sudah terpercaya aja, oke? Nah kalau misalnya kalian juga mau request agensi atau manajemen, ya kan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti gue bisa buat video khususnya tentang agensi dan manajemen begitu. Oke? Nanti gue bakal kasih tahu dah tuh info lengkap untuk kalian semua. Oke? Jadi ada dua tuh. Satu, perbedaan casting sama screen test, dan satunya lagi adalah agensi dan manajemen. Semoga kalian mau nih gue buatin 2 video ini nih. Kalau kalian mau gue buatin 2 video ini, nanti gue bakal buat. Tenang aja, oke? Oke, terima kasih banyak yang udah menonton video gua dari awal pertengahan hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe channel ini, dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Karena dari keempat ini mendukung gua untuk berkarya terus di YouTube. Terima kasih semuanya. Daduh.